Andi, Pak Lurah juga kan ini bagian dari warganya gitu. Sehingga dia tidak serta-merta secara politis ini kok gua disudutkan. Nah, makanya saya tadi juga berharap ini semua kaitan dengan instruksi Bupati nomor 2 kita pahami. Tetapi itu kan ada ada alur ya. Betul. Ada tahapan yang memang itu berlanjut. Saya suka, kita juga sama-sama menunggu program Bupati Bekasi, tetapi dalam landasan bekerjanya harus pakai SOP gitu. Ada tahapan aturan. Saya datang sini nggak ada SOP, bukan inisiatif. Dari tokoh camat. Betul. Saya datang udah 2 kali 3 kali. Jangan saya potong dulu. Nah, sekarang saya tanya Pak Camat, sudah ada belum pemberitahuan dari Desa Sukamurni? Sudah. Ya, himbauan dan seterusnya sudah. Artinya Desa Sukamurni sudah melakukan tahapan itu. Nah, ini saya tanya kalau ini masuk wilayah mana? Sukamurni. Artinya tadi mohon maaf, kakak kita kan dari Desa Sukamantri. Ya, Sukamantri. Nah, nanti kalau memang ini Sukamurni, silakan saja ini Sukamurni bicara aturan hukumnya, silakan Bang. Nah, tahapan sudah ada. Bongkar semua. Siapa yang akan membongkar semua? Saya bilang jangan ada itu. Nggak ada itu. Mohon dengar. Jangan sampai saya beropini, kan jangan sampai itu belum terjadi. Gitu. Makanya saya memohon ke Bapak hari ini proyek ini melintasi 2 wilayah. Tanahnya tanah saudara saya nih, ya warganya warga saya. Cobalah kita juga sendiri. Kalau saya keberpihakan kepada warga saya memang harus wajib, Pak. Kan gitu. Kalaupun memang warga saya ada yang dizolimi, menurut saya itu waduh Pak. Wah, betul itu Pak Lurah, itu baru pemimpin. Saya paham aturan. Satu sisi saya tanggung jawab aturan. Pak Lurah, Satu sisi saya, hati saya juga sama Pak, bagian daripada masyarakat. Gitu. Pak Lurah Sukamurni. Tidak untuk Ada nggak satu jembatan aturan. pembongkaran kemarin Jadi jembatan? begini, kalau terkait dengan pembongkaran jembatan itu yang memang jembatan tersebut rendah, yang memang mengaliri air yang terhambat, itu yang dikasih pilot, yang ditandai oleh kami dan Pol PP dan Pak Camat. Itu yang memang harus dibongkar, karena memang itu mengganggu aliran air. Yang memang posisinya jembatan itu tinggi ya nggak dibongkar. Saya bilang, ente mau normalisasi speknya seperti apa? Ente lakukan sesuai spek. Saya tidak akan intervensi jauh dari sana dan ke sini, gitu loh. Kalau memang ente hanya ngangkut lumpur, ya angkat lumpur. Tidak ada kapasitas untuk lebih daripada itu, kan begitu. Kalaupun seandainya berandai ada pembongkaran, kapasitas ada Pol PP dengan aturan yang sama. Kalaupun memang ini ada pembongkaran dari sungai ini berapa, kiri kanannya berapa, lakukan semuanya. Begini, Pak. Kalau dilakukan satu pembongkaran, tujuan penertiban, jika ada tembang pilih atau opini kita, sentral kita ini nanti kita pemerintahan desa, baik Sukamurni, Sukamantri. Kenapa dia dibongkar? Kenapa dia tidak? Kan beralibinya seperti apa? Kalaupun memang ada bentuk aturan yang saya hormat dan tunduk dengan aturan itu. Kalau memang keputusan itu keputusan sesaat yang memang tidak aturan, wajar saya mempertanyakan itu. Kalau untuk mengangkat satu aturan gitu aja. SOP itu sudah dilaksanakan sama Kepala Desa dan Pak Camat. Himbauan, sosialisasi, gitu kan, dan himbau untuk mau advokasi sudah. Tapi berharap kemarin itu setelah dihimbau mereka sadar. Tapi ternyata kita datang ke sini masih terus bertahan dan banyak tekanan kepada pelaksana. Karena pelaksana beranggapan ya dia sih cuma mengawasi saja. Sebenarnya tidak sebatas itu, dia bisa membantu ketika ada kegiatan nyanyi itu menghambat, bisa ya kita dampingi gitu. Pertanyaan saya ke Bapak harus kita dulu. Oke. Nah, kalau seperti ini terjadi, kita bantuan sama apa desa Pak Lurah, 2 desa yang sekarang menghambat kami ada di kali itu kalau misalnya pakai yang tadi ada di badan jalan, bawah sungai, kita akan lakukan SOP lanjutan dari SOP yang sudah dilaksanakan. Itu Pak ya. Nggak ada, aman. Ada beberapa Pak, yang tembok-temboknya aja, ada beberapa yang sendiri. Kalau yang itu mungkin kena longsor dah. Artinya saya begini Pak, saya tidak berbicara hari ini Sukamurni atau Sukamantri. Ketika dilakukan ada bentuk satu aturan, saya hormat dengan aturan. Tapi kalau aturan itu sekejap kena situasi langsung dibikin aturan, ya saya akan bertanyakan kerja ini sesuai SOP atau tidak. Betul. Baca surat instruksi Bupati, Baca apa? Yang artinya ada satu kebijakan
Ya, salah satunya kan itu. Saya beracuan hari ini ketika ada satu pelaksana datang ke saya tanya, Bang, tugas hari ini mau dikerjakan apa? Hanya mengangkat lumpur. Ada pembongkaran. Tidak, bukan ranahnya. Oke, bukan ranahnya. Tapi kalau memang hari ini ranah Pol PP, saya hormat dengan aturan itu kalau memang itu aturan. Tapi kalau hari ini pelaksana yang hanya ngangkat lumpur, kapasitasnya suruh bongkarin, ya saya juga akan mempertanyakan apa tugas Anda untuk membongkarin itu. Tapi kalau soal Pol PP yang jalan, ada aturan yang ada, saya akan hargai. Betul, Bang. Betul. Beliau, Ya, saya koordinasi dengan bidang marga. Saya minta berbantu sama beliau. Kita udah datang ke sini, Bang. Wayangnya kita udah koordinasi dengan bidang marga. Ya. Bantu kami karena yang pelaksana ada alat sekarang. Kalau kita datang kan alat yang dari sana lagi kan untuk hari-hari ya. Jadi gini, Abang bilang aja kita alat bayar mah masih bayar jam-jam terhitung dari 0 sampai berapa jam tadi. Jadi tinggal Bapak koordinasi sama dinas. Tetap kantor kita menyarankan kalaupun memang harus itu. Ya, elah yang berdebat udah apa? Bongkar. Sendiri. diam. Jampuran dia mulai bisa mana para takut. Dulu, Bang. Bareng-bareng Dulu. Begini dah. Izin ya. Semua saudara-saudaraku izin saya kebetulan sebagai orang yang sampai hari ini eksis ya bagaimana kita menjaga kali ini untuk semua kita bekerja semua kita berlandaskan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini secara aturan bangunan ini adalah memang masuk dalam bukan ada badan sungai tetapi sudah makan badan sungai. Nah oleh karenanya mungkin teman kita dari Satpol PP mengambil inisiatif. Izin Bang Komar, menurut saya supaya ini tidak ada perdebatan yang memang lebih tajam, kita minta aja nanti SOP-nya. Nah, supaya nanti Pak Lurah juga kan ini bagian dari warganya gitu. Sehingga dia tidak serta-merta secara politis ini kok gua disudutkan. Nah, makanya saya tadi juga berharap ini semua kaitan dengan instruksi Bupati nomor 2 kita pahami. Tetapi itu kan ada ada alur ya. Betul. Ada tahapan yang memang itu berlanjut. Saya suka, kita juga sama-sama menunggu program Bupati Bekasi, tetapi dalam landasan bekerjanya harus pakai SOP gitu kan. Ada tahapan aturan. Udah, Bang. Saya datang sini nggak ada SOP, bukan inisiatif. Dari tokoh pimpinan kecamat. Betul. Saya paham. Saya datang dua kali 3 kali. Jangan saya potong dulu. Nah, sekarang saya tanya Pak Camat, sudah ada belum pemberitahuan dari Desa Sukamurni? Sudah. Ya, himbauan dan seterusnya sudah. Artinya Desa Sukamurni sudah melakukan tahapan itu. Nah, ini saya tanya kalau ini masuk wilayah mana? Sukamurni. Artinya tadi mohon maaf, kakak kita kan dari Desa Sukamantri. Ya, Sukamantri. Nah, nanti kalau memang ini Sukamurni, silakan saja ini Sukamurni bicara aturan hukumnya, silakan Bang. Nah, tahapan sudah ada, himbauan sudah ada, supaya secara alur SOP-nya terpenuhi ya, aturan hukumnya terpenuhi, ajasnya terpenuhi, ajas keadilan terpenuhi. Kalau mau sudah terpenuhi ya tentunya dalam hal ini masyarakat kita minta kesadarannya. Nah itu pun dalam konteks ya ajas musyawarah tentunya tidak bisa serta merta. Ini kapasitas saya hanya meluruskan supaya nanti rasa keadilannya terpenuhi gitu, rasa keadilan terpenuhi dan seterusnya. Nah nanti untuk Sukamantri barangkali berproses Bang, karena tadi permintaan dari Sukamantri ada tahapan gitu. Kita belum nyolek kalau kemarin, Bang. Tapi warganya warga Sukamantri Pak yang kena akibat. Justru begini nih, biar abang tahu ya. Saya Sukamantri orang Sukamantri semua Pak. Kan itu udah pakai jembatan. Ini kan orang Sukamantri, Pak bukan Sukamantri. Itu tidak semuanya lalu saja kan jembatan itu yang dibuatkan yang mengalir untuk jauh kan. Tapi kan akibatnya itu masyarakat Sukamantri Pak, warga saya yang kena. Ya dulu nih, makanya begini, dulu saya jelasin dulu, saya belum tuntas ngomongnya. Kan udah semua tadi. Yang perlu dipahami bahwa ini kali ini irigasi ini ada 2 perbatasan teritorial antara Sukamurni dan Sukamantri. Nah kaitan penertiban jembatan tentunya ada aspek teknis. Betul. Jembatan yang rendah yang menghalangi laju air dan sampah itu tidak ada toleransi ya Bang ya. Sudah. Nah kaitan misalnya Bangli yang ada di sebelah sana nanti secara teknis SOP-nya silakan ditempuh. Kota Belang barangkali koordinasinya. Nah, ya desa. Nah saya tanya kakak udah ngasih himbauan sudah.
Nah kalau sudah kan sudah semuanya ajasnya terpenuhi dan seterusnya. Nah saya berharap semua ini tidak ada gesekan yang lebih tajam karena prinsipnya kita ini buat kemajuan bersama ya. Kita juga dulu waktu kekeringan juga kayak apa kan ya, kayak apa kita perjuangin. Nah tinggal barangkali kaitannya tinggal minta waktu besok atau lusa, tinggal sepakati saja sama pemiliknya. Ya karena kan tidak, ini kan masih ada isinya. Saya lihat kemarin dari sini gitu. Nah saya kira penyampaian dari saya mudah-mudahan bisa dipahami sama saudara-saudara semua, sehingga saudara-saudara semua kita yakin bersama lah bahwa ini tujuannya untuk kemaslahatan banyak orang, banyak saudara kita semua ya, masyarakat Bekasi. Hanya itulah saya kira nanti bisa secara teknis Bang Komar lah sama teman-teman di sini ya, atau sama pelaksana seperti apa lah secara teknis sama Pak Camat. Tapi enggak gini Pak, Ya. kegiatan ini kan ada beliau pelaksanakannya Ya. angkat pukul, yang kamu penerima tidak ada alat, kita koordinasi dengan kita belajar harus beliau keberatan karena membantu spek waktu. Nah, begini nanti saya ngomong, karena begini prinsipnya begini, SDA itu minta kewenangan atau kewenangan dari Bapak PP yang minta SDA, artinya kita juga harus paham bersama kerjasama. Pihak kontraktor juga kan nggak maksimal. Sekarang saya tanya, kalau pihak kontraktor keberatan dengan durasi waktu, saya tanya nanti maksimal nggak? Nanti kalau kita tinjau ini lumpur jadi main maksimal apa enggak? Kan tetap enggak gitu. Harus sama-sama. Biar bisa diangkat manual. Nggak bisa, mau manual malah lebih nggak efektif kalau manual. Saya paham. Karena tadi kita cuma mengikuti spek kerja kita. Iya, nanti saya koordinasi sama pemborongnya. Ini kan pelaksana ya, jadi tidak punya, mohon maaf ya, tidak punya kewenangan. Nanti kita koordinasi Bang, koordinasi aja nanti sama itu Ilham. Biar nanti dia yang ngambil kebijakan. Artinya begini Pak, biar tidak ada salah paham, hal ini dilihat oleh masyarakat, berikan satu aturan, masyarakat bertanya misalnya, aturannya seperti apa sih? Jangan saya hari ini ke depan, besok ditanya masyarakat, saya tidak punya aturan yang jelas. Kalaupun memang hari ini akan dilakukan program ke depan seperti apa, kalau dilakukan ada pembongkaran itu seperti apa teknisnya, biar kita tahu. Ini yang kapasitas, Itu tadi sudah kita sampaikan sesuai dengan itu ya. untuk mendukung swasembada, normalisasi kaki untuk pengairan normal. Ya. Terbitlah surat edaran dari Bupati supaya camat desa pembangunan yang ada di dan kagak kepada dia kali badan jalan, sungai, kali, irigasi, sebutan di situ semua ya Pak. Di sepanjang jalan. Iya, ini kan kena sebadan jalan, ini sebadan kali, betul kan? Ya, itu kalau sudah dilakukan SOP semuanya semua dasar dari desa. Pak, saya ngomong. Kalau bisa dari nol lagi, kita hantam ya. Dengerin dulu, Bang. Ya betul udah gitu dari nol lagi udah. Itu loh aturannya. Nah, kalau sekarang tidak ada sistem, bebas semua. Nanti kita tunggu berita acaranya, data sudah kita punya. Kita cari Pak untuk melakukan SOP. Apa yang SOP? Kita minta dari depan aja udah. Maksud saya gitu, biar tidak membias kemana-mana. Jangan tebang pilih udah. Dulu. Kalau di depan nggak dibongkar udah bertahan. Di depan mau kali aja bisa. Kok langsung SOP aja Pak? Iya, SOP aja. Di bawah sudah ada. Kamu Pak? Sudah pakai sisi udah dari depan aja, kita dari nol lagi udah. Hantam udah dari depan, dari depan hantam udah. Nanti tempatnya mau di mana? Mau di desa sambil nanti kasih. Enggak, udah aja Pak. Kalau udah aja nih. Walaupun Kalau mau jalan-jalan, aturan-aturannya dari nol aja udah, yang pada berdiri di atas kali udah. Rumah mau naik udah bongkar. Iya. Termasuk juga selain itu edaran ya, dan agar bongkar secara mandiri kalau masalah. Kalau saya dengar waktu sosialisasi ini Pak Komar bilang terkait dengan bangunan. Waktu itu tahap kedua. Nah, itu Pak yang saya dengar itu waktu itu. Tahap keduanya kenapa? Karena memang harus ada keikutsertaan
keikutsertaannya PJT. Sedangkan kami sudah memberikan surat edaran ke masyarakat, baik warga Sukamurni maupun warga Sukamantri. Kan seperti itu ya. Ya. Nah, kenapa saat itu tidak langsung pembongkaran? Dengan alasan kalau seandainya pembongkaran posisinya itu di jalan, itu ada nanti tahapannya, karena memang langsung untuk target memberikan akses jalan seperti itu. Itu yang saya dengar. Ya. Terkait dengan bangunan yang ada di kali yang harus digusur karena menghambat, termasuk jembatan yang posisinya itu rendah. Seperti itu. Yang saya dengar seperti itu. Iya. Jadi gitu aja, Pak. Pak Lurah. Jadi bukan pilih kasih. Enggak ada bisa pilih kasih. Ya. Tidak ada pilih kasih. Pada saat 3 minggu yang lalu, saya langsung ketemu warga. Langsung door to door. Dan itu tanda tangan mereka. Tanda Ya, tangan makanya mereka. saya buktikan Bapak ada bangli yang berada di posisi bantaran kali sungai. Betul nggak? Ada bangunan yang memang posisinya semuanya ada di bantaran kali. Iya, yang ada bantaran kali Harus dibongkar karena memang posisinya. kita merujuk lagi ke hulu. Iya, nggak apa-apa. Iya, kita merujuk hulu. Karena memang surat edaran itu sudah Simbol gitu kan? Kita merujuk ke hulu. sudah diberikan. Surat edaran itu sudah diberikan. Tapi posisinya dari Pol PP ini, ya waktu itu Pak Komar bilang ini harus turun Tatim PU dan PGT. Harus turun. Iya, karena memang harus ada akses jalan nanti. Ya, saat ini yang kita lakukan adalah bangunan yang ada di tengah kali nih. Tengah kali. Iya, ini tengah kali ini posisinya. Ya, yang di tengah kali ini bongkar. Iya, silakan yang bongkar. Ya udah. Apa-apa. Tengah kali. Baru rata. Baru kurang lebih ada sebulan ya. Hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan. Berarti masih 2 bulan. Iya. Sekarang utamakan tidak ada toleransi sekarang yang bangunan mendorong bongkar. Ya. Yang nanti tidak menjorok ke kali, Iya. Jadi kita sambil berjalan. gitu. Jadi sama Ini tadi dulu. tidak akan saya karena itu ya. Kita bikin SOP yang di bantaran kalinya ya. Ya, baru ini ya. Juga yang sudah Yang di bantaran kali. Tapi kalau yang kayak ini menjorok ke kali, ya menjorok lagi ini mah. Bukan menjorok lagi ini mah. Kan hari ini yang bikin Yang di kali, bayangnya bongkar. Hari ini Kalau yang di bantaran kali bikin SOP. hari ini yang menjadi simpang siur, artinya ada perdebatan sampai hari ini belum ada juknis yang memang harus ada pembongkaran dilakukan. Salah satu ada pembongkaran, unsurnya itu salah satunya pada cemburu itu. Iya. Kalau memang ada juknis yang harus lakukan, saya hormat. Tidak sepakati enggak? Yang menjorok ke kali, contoh seperti ini, bongkar. Yang di bantaran kali, SOP. kita jalanin. Iya, karena memang Ya, bilangnya gitu ya, seperti deal itu. ya. Dari Bos. awal itu bilangnya seperti itu. Artinya sudah. menurut saya kalau berdasarkan SOP itu dibuat jangan belakangan, Pak. Itu SOP dulu baru kerja. Kasihan nih pelaksana ya. Jadi yang menjorok ke kali, Pastinya sama bongkar. Yang ada di bantaran Kita kali. mengajunya surat edaran. Surat edaran. Emang 7 hari sudah menjorok ke kali. Jadi surat edaran. 7 hari ya. Ya, gitu ya. Dia ya, clear ya. Udah datang belum yang punyanya? Udah, cepat. Udah. Kamu setuju ya? Udah saya setuju. Ya, gini ya, Pak. Ya udah, Bang. Tos deh. Ketemu sama yang saya kalau masih peraturan aturan nggak akan lawan, Pak. Yang itu Nanti itu ada edaran pertama dan kedua dan dari pacaran. Kondisinya. Tiga itu aja. Kan sudah diberikan. Itu kan ordernya sudah kita dan tanda tangan warga yang memang tinggal di bantaran kali atau tinggal atau membangun di jalan kan. Ya ini sudah ada. Sudah ada datanya kan berapa yang datang? Kondisinya jelasin, ini kondisinya. Ngomong. Berapa ya, ntar dulu. Rumah ini kita lagi. Ini rumah kita. Gimana? Satunya mana? Bakar ya. Petani.
memang di jalan kami. Sekarang nanti juga harus membongkar. Ini kan nggak ada. Nah, Tuan Mbak sampai ketiga pun belum ada. Kita bukan ngajarin apa gitu. Yang burung kita lama di media dulu. Iya. Biar rame gitu. Ini diajarin ya. Biasa orang. Biasa. Kita rekor. Baru celaka gua. Tapi rapat kan mendingan begini sekali jadi. Mana Pak? Urusan laporan. Alam ini enggak ada SP ini kalau ini pecahan dari SP namanya SP gua ini dari alam Pak. Alam kan sampai detik ini ada undang-undangnya berapa terkait pada ada silakan Bang. Ada lah, 628 itu Iya, saya termasuk korban dengan pelaksana juga. Dari Laskar Merah Putih Panglima Agus. Saya dipisahin lah, itu ngapain? Saya di sini buat macam. Saya punya Ormas juga manusia yang menjorok begini. Kita kalau bisa masuk Satpol PP, gua masuk Satpol PP menjadi ormas. Gajinya ormas mah gede gajinya. Hari ini seandainya besok tidak ada SOP yang jelas dan kita lihat organisasinya, organisasinya tidak ada, sebelah sana mohon jangan dibongkar. Belum ada jalan nggak? Emang ada kalau misalkan ya dulu bawah mah sayangnya karena udah normalisasi nanti akan apa sudah. Kalau yang tinggi jangan. Sepakat semua. Kan ada bareng. Ini kan tinggi nih. Ya, kayak gini enggak usah lagi bawah ya, karena tinggi. Maksud saya yang cakrain merah itu kan di bawah. Emang ada beberapa Pak. Nah, kalau kayak material saya silang. Karena apa terlalu lebar sampai 15 meter atau 10 meter itu. Ya, nggak tembak Pak. Mesin ya pokoknya mah kita tolonglah nah itu maksudnya intinya kan begini, tidak menghambat alur air, tidak menghambat alur air, maksudnya kayak gitu harusnya tembak Pak, tembak aja udah. Pokoknya mah terserah lah. Nah itu banyak banget maksudnya kita ini sebenarnya Ini bicara ini kita yang penting mah di dampak di wilayah kita ini Ya saya minta tolong yang begini ya. ya, nanti saya juga. Pak Lurah, pulang dulu lah. Yang ini harus dibongkar bayarin. Belum, udah datang yang punya aja. Udah, nanti saya percayakan deh. Pak Lurah.